Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini tanggal 20 Zulqa'dah 1442 Hijriyah. Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman, Islam, kemantapan takwa, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, tadi kita sudah salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu yang Allah ciptakan memiliki keberkahan, memiliki keutamaannya masing-masing. Kenapa diciptakan pada suatu waktu itu keutamaan dan keberkahannya masing-masing? Agar kita bisa mendapatkannya. Ini bulan Zulqa'dah ya, 1442 Hijriyah. Zulqa'dah itu salah satu daripada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan haram, sangat maklum bagi kita ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, yang misah satu tuh bulan apa? Rajab. Ini keempat bulan ini kalau kita beribadah di dalamnya pahalanya double. Kenapa? Bulan ini bulan yang dimuliakan. Tapi sebaliknya kalau kita maksiat, dosanya juga double. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kegiatan yang paling utama pada keempat bulan ini selain kita memperbanyak yang namanya amal soleh, terutama mengisi waktu di antara ma bainal isya'ain, istilahnya apa-apa yang di antara waktu antara maghrib dan isya. Para jamaah sekalian, mengenai keutamaan antara waktu maghrib dan isya, salafun salihun mereka mengatakan al-kunuz, kullal kunuz fi ma bainal isya'ain. Harta karun dari semua harta karun itu terletaknya di antara maghrib dan isya. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat antara maghrib dan isya ini kebanyakan dari kita lagi lalai di dalamnya ya. Biasanya orang antara maghrib dan isya itu apa ya? Masih di jalan pulang kerja ya. Kena macet dia. Bangun tidur ku terus kerja, pulang kerja ku terus makan dan tidur, lagi tidur mimpi kerja. Orang sekarang begitu tuh, ya enggak? Bangun tidur bukan langsung mandi, langsung kerja. Nah, di antara maghrib dan isya orang lagi di jalan macet, atau dia baru pulang kerja, lagi capek-capeknya tuh. Atau dari jam 5 dia udah di rumah, udah mandi, udah pakai sarung, udah pakai koko ya, udah pakai peci hitam, udah kayak Pak Lurah. Kita ajak sholat maghrib yuk, gak mau dia tuh. Nah, itu orang-orang yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah ya dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maklum ya, Rotibul Haddad kita bacakan ya. Itu dalam kitab Risalatul Mu'awanah ada murid namanya Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Beliau itu nanya kepada gurunya. Gurunya namanya Aba Sulaiman. Syekh Ahmad bin Abil Hawari ini nanya apa
ke gurunya Abu Sulaiman. Dia nanya, "Wahai Syekh, saya ini ingin puasa di siang hari, tapi saya takut kalau saya puasa di siang hari, antara maghrib dan isyanya saya sibuk sama buka puasa. Jadi yang bagus yang mana? Saya puasa siang hari ataukah saya menghidupi antara waktu maghrib dan isya?" Kata gurunya, kata syekhnya, "Ijma' bainahuma." Kalau bisa kumpulin dua-duanya. Siangnya puasa sunnah, habis buka puasa hidupkan maghrib dan isya juga dengan beribadah. Namanya kita kalau puasa habis maghrib ngapain? Buka puasa. Itu nggak cukup 5 menit. Ya. Esnya belum, gorengannya belum, kormanya belum, ya. Nasinya belum. Udah kekenyangan, perut sakit. Ke masjid kira-kira rajin apa males tuh? Ya. Jadi kata Ahmad bin Abil Hawari, "Kuntu mustagilan ba'dal iftar bito'am." Saya menyibukkan diri setelah buka puasa azan maghrib dengan makanan. Kata syekhnya apa? "Fada siyaman nahar." Tinggalin tuh puasa siang hari, pilihlah ibadah di antara maghrib dan isya. Bayangin ya. Lebih utama kita menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya dibanding puasa sunnah pada siang harinya. Ini waktu goflah namanya, waktu orang banyak lalai di dalamnya. Acara TV yang seru ya, sinetron itu pinter dia, ditaruhnya kapan waktunya? Azan maghrib. Itu bahayanya apa? Alhamdulillah saya di rumah nggak ada TV. Ya, ini Tahdus bin Nimah. Udah hampir 3 tahun nggak ada TV. Biasa aja gitu. Ya. Itu dia pinter naruh acara yang seru, naruh sinetron. Itu waktu maghrib. Supaya apa? Umat Islam kagak ke masjid ketika maghrib. Umat Islam kagak sholat isya ke masjid tuh. Bocah enggak ngaji TPA cuman gara-gara apa? Nonton sinetron. Sampai berapa episode tuh? Apa sih itu sinetron yang lagi ini? Saya kagak tahu beneran. Cuma kata orang seru. Sampai berjilid-jilid itu, ya. Nah, iya itu. Nah, tahu dah, saya kayak kagak tahu dah. Nah, ini bahaya tuh. Jadi kumpulnya kita di sini ada ta'lim setelah maghrib sambil nungguin waktu isya, ini keutamaan yang luar biasa. Makanya maghrib ini jangan sesekali kita lalai, ya. Maghrib jangan sesekali kita lalai. Ini ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menunjukkan bahwasanya kalau kita sholat maghrib bersegeralah, jangan dientar-entarin, jangan ditunda-tunda. Dari Rafi bin Khadij, beliau mengatakan, "Kunna shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami ini pernah sholat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna. Setelah sholat maghrib selesai, kan orang pergi tuh dari masjid. Wa innahu la yabsuru mawaqi'an nablah. Ketika orang itu pergi dari masjidnya, waktu itu masih kelihatan dirinya dia seujung kita melempar panah tombak. Artinya apa? Masih ada sedikit sisa cahaya matahari. Artinya apa? Belum gelap banget. Jadi sholat maghrib jangan sampai udah gelap banget tuh. Ya, ini keutamaan waktu yang paling utama kalau kita mengerjakan sholat maghrib tuh. Jadi Nabi sholat sama sahabatnya itu belum gelap banget, tapi udah masuk waktu
maghrib, seperti itu. Nah, lalu setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan ta'lim berjamaah. Sedikit ada hadis-hadis, sedikit ada ilmu-ilmu yang disampaikan, yang mana ilmu agama ini bahasanya ngaji, dan ngaji ini nggak ada batasan umurnya. Kalau sekolah ada batasannya, tapi kalau ngaji mulai dari buayan kita dibedong bayi sampai kita dibedong lagi, nanti kalau udah meninggal ya pakai kain kafan, terus kita ngaji. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya. Kalau kita udah ngerasa alim, faqad jahila, maka kita menjadi orang yang telah bodoh. Nah, mari kita preteli satu persatu beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan di antara waktu maghrib dan isya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang keutamaan nungguin sholat. Ya, habis maghrib jangan kemana-mana, kita ngaji di At-Taqwa sambil nunggu azan isya. Ternyata nungguin sholat setelah sholat itu keutamannya luar biasa. La yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholah tahbisuhu. La yazalu ahadukum, selalu kita ini dianggap seperti orang sholat, madamatis sholah tahbisuhu, selama dia itu tinggal di tempat dia duduk ketika dia sholat. La yamna'uhu ayyan qaliba illa ahlihi illa sholah. Tidak menjadi permasalahan ketika dia keluar dari masjid, kecuali setelah itu dia menuju masjid untuk mengerjakan sholat kembali. Juga dalam hadis lain Nabi bersabda, ada 3 hal, yang 3 hal ini menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang paling ujungnya, intizarus shalah ba'da shalah, nungguin sholat setelah sholat. Ini keutamanya luar biasa. Yang pertama, yamhullahu bil khotoya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarfa'u bihid darajat, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para ulama derajat nanti di hari kiamat. Nah, jadi setelah maghrib ya jangan kemana-mana. Ya, kita dulu waktu kecil yang namanya habis maghrib itu ya ke mushola, ke masjid. Ya, kayaknya dulu enggak sesibuk sekarang. Ya, sekarang kayaknya orang semakin semakin sibuk, sehingga hilanglah keberkahan antara waktu di antara maghrib dan isya. Lalu yang kedua, kita isi di antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah. Ini seharusnya kita tadi sholat dulu. Namanya sholat apa? Sholatul awwabin. Ya, sholatul awwabin. Sholat awwabin ini punya 2 arti. Yang pertama, sholat duha. Ya, nama lain dari sholat duha adalah sholat awwabin. Kenapa dinamakan awwabin? Awwabin ini orang-orang yang kembali. Ya. Dan dikatakan sholat duha nama lainnya sholat awwabin karena punuk atau pundak daripada onta itu sudah mulai panas dia. Ketika onta punuknya sudah mulai panas, itu biasanya jam 9, jam 10, jam 11 atau sebelum zawal, sebelum masuk waktunya zuhur.
Nah makanya dinamakan sholat awabin. Jam-jam segitu tuh jarang orang beribadah Pak. Jam 9, jam 10, jam 11 itu biasanya orang ngapain? Sibuk dunia, ya enggak? Lagi dagang, lagi kerja, lagi ngajar, lagi bertani itu. Makanya awabin ini orang-orang yang sholat ketika orang lagi sibuk mikirin dunia. Yang kedua, apa itu sholat sunnah awabin? Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat maghrib. Waktunya antara maghrib dan isya, dikerjakan setelah ba'diyah maghrib. Ini mari kita simak hadisnya ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ba'dal maghrib sita rakaat. Siapa saja di antara kita yang dia sholat maghrib setelahnya 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna bisu'in, di antara keduanya itu dia tidak mengatakan bisu'in, sesuatu yang jelek. Artinya dia diam di masjid ya, dia itikaf, dia sholat berapa? 6 rakaat. Adalna lahu ibadat asnatai asyrata sanatan. Itu ketika dia sholat 6 rakaat menyamai ibadah tasnatai asyrata sanatan, ibadah 12 tahun. Tuh. Keutamaan salat sunnah awabin. Mungkin bagi jamaah sekalian yang belum tahu apa itu salat sunnah awabin, ya, besok kita kerjain tuh ya. Dalam kitab Fathul Mu'in tuh dijelaskan ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Paling banyaknya 20 rakaat, minimalnya 4 rakaat, paling bagusnya 6 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau kita lihat orang habis maghrib dia sholat sunnah lama banget, itu namanya sholat sunnah awabin. Modal 6 rakaat dihitung pahalanya sebanyak berapa? 12 tahun. Itu satu malam. Kalau sebulan berapa? Hitung aja dah. Jadi sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Setiap rakaatnya Fatihah jelas. Setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 6 kali. Setelah Al-Ikhlas kita baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah Al-Falaq kita baca An-Nas. Ya, itu setiap rakaatnya. Rakaat 1, rakaat kedua salam. Rakaat ke-1, rakaat kedua salam. Rakaat ke-1, rakaat kedua salam. Itu cara apa? Salat sunnah awabin. Ya, semoga ada yang ngamalin tuh ya. Kita udah tahu ilmunya, insyaallah kita bisa apa? Mengamalkannya. Ini keutamaannya luar biasa ya. Menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Lalu ada orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang apa? Yang tadirus shalah, orang-orang yang menunggu salat. Taqulul malaikah, malaikat itu mengatakan apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia. Sayang aja malaikat nggak kelihatan nih ya. Kalau malaikat kelihatan, semua orang ke masjid At-Taqwa. Kenapa? Lagi didoain sama para malaikat. Nah, jadi intinya apa? Setelah sholat maghrib kita usahakan kita isi dengan yang namanya beribadah. Dulu ketika saya di Hadramaut gitu, ketika saya kuliah di sana itu setelah maghrib itu nggak ada itu kesibukan dunia. Ya, semoga kita bisa ziarah ke Hadramaut tuh. Itu habis maghrib sepi tuh. Motor lewat bisa dihitung, mobil mah nggak ada kali. Ya.
Itu orang pada ngapain di masjid? Jadi masjidnya rame. Setelah maghrib itu bikin halakoh Al-Quran. Ya sama sih kayak di sini, cuma di sini kita ngaji dengan ta'lim. Satu orang baca, teman halakoh lainnya ngoreksi 5 ayat misalnya. Setelah itu apa? Temannya baca, yang lain ngoreksi. Kalau ada baca ayat sajadah, mereka sujud tilawah. Itu di sana begitu tuh. Jadi kita kalau habis maghrib di sono tuh kita keluar naik motor, nggak punya hajat, itu kayak orang aneh. Ya, kayak orang aneh. Sebab orang lain pada sibuk dengan zikir, dengan ratibnya. Itu pekerjaan mereka tuh. Ya. Jadi luar biasa. Ya, semoga kita bisa mencontoh mereka. Gitu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit unek-unek ya. Di rumah saya kan juga ada masjid. Ya, depan rumah pisan gitu. Saya juga pengurusnya. Memang selama pandemi ini ada pengurangan jamaah. Ya. Jemaah yang biasanya militan ya. Semenjak pandemi Jumatan doang gitu. Saya nggak tahu kenapa, takut mungkin ya. Nah, padahal Islam mengajarkan, ya, ini kan masih berlangsung ya. Bahkan pandemi ini kalau kita lihat berita makin mengerikan, ya. Tapi semengerikannya virus ini nggak ada tuh orang meninggal di jalan. Adanya meninggal di mana? Di rumah sakit. Ya. Nah ini sudah digambarkan tuh. Salah satu ayat dalam Al-Quran, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Yang kita ambil ma'isyatan donka, kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Ya. Dan ini sekarang terjadi. Ya. Ketika wabah begini, 3 kerugian yang kita dapatkan. Yang pertama, kerugian ilmu. Ya. Sekolah enggak tatap muka. Saya ngajar di pesantren. Mau sebagus apapun dibuat modelnya itu pakai Zoom meeting, tetap aja enakan belajar tatap muka, Pak. Bocah kagak paham. Kita ngejelasin, ya aja. Kadang ada yang nggak datang, kadang ada yang lagi gambar item doang, ya. Nggak bakal efektif, ya. Belajar tatap muka. Cuman bikin capek orang tua doang itu, sama ngabisin internet, ya. Yang kedua, apa yang kurang musibah dari pandemi ini? Agama. Ada batasan-batasan. Yang dulu boleh tablik akbar, yang dulu boleh rame-rame segala macam, sekarang dibatasin. Termasuk kemarin saya lihat di masjid rumah saya Jumatan udah mulai berkurang tuh jamaahnya. Kan ada 2 pabrik tuh, pabrik Neo sama pabrik kertas sama Toga. Itu kan salatnya di Masjid Syarif semuanya. Kok bisa kemarin itu dia parkiran nggak penuh dengan motor? Ternyata ada bisikan-bisikan, jangan salat Jumat dulu, takut yang namanya penularan. Yang terakhir ya ekonomi jelas ya. Ini nggak cuma orang kecil, orang besar juga merasakannya tuh ya. Yang kecil susah, yang besar juga susah. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Ikutilah syariat ajaran agama Islam. Ini nyambung ya, antara ibadah di antara maghrib dan isya dengan kita menghadapi musibah ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 98,
Allah berfirman, wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kalau seandainya nih Pak, ya sekarang nih kita merasakan cuaca nggak enak, kondisi nggak enak, ya musibah di mana-mana, misalnya begitu, duit nggak punya, ya udah saking nggak punya duit, udah jadi belangsak tuh, udah orang nggak punya apa-apa. Itu bagaimana kita menghadapi musibah-musibah itu? Ini juga sebagai pelajaran bagi diri saya. Jadi ketika Nabi berdakwah di kota Makkah dan Madinah selama berapa tahun? 23 tahun. Ya. 13 tahunnya di Makkah, 10 tahunnya di mana? Di Madinah. Nabi mendapatkan musibah-musibah, ujian-ujian yang luar biasa. Sampai-sampai Allah berfirman, wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh wahai Muhammad, kami telah mengetahui annaka yadiku sadruka, sesungguhnya engkau punya dada itu sesak, punya dada itu sempit, bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Nabi ketika berdakwah itu ujiannya bukan cuma berupa perbuatan seperti dilempar kotoran onta, batu, tulang dan lain sebagainya, tapi juga apa? Ucapan tuh. Sahar, Nabi dibilang tukang sihir. Kadzab, Nabi dibilang pendusta, terutama masalah Isra dan Mi'raj, ya. Kahan, dukun, bayangin. Saking beratnya itu ujian, fitnah, bulian, caci makian, dada Nabi sampai sesak, Pak. Kita kalau di kampung, sekampung ngomongin kita gimana sih? Sesak apa kagak dada tuh? Kayaknya keluar rumah juga males kayaknya. Pengennya pindah rumah aja tuh. Begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan wahai Muhammad. Apa hubungannya dengan musibah ini? Sama. Nabi mendapati musibah, kita juga sekarang mendapati musibah berupa apa? Pandemi ini. Negara lain mah udah nggak pakai masker, ya. Kita masih pakai masker. Ya tentu beda penanganannya begitu ya. Jangan disamain. Singapura udah mulai menganggap ini sebagai apa? Flu biasa. Kalau di sini dianggap flu biasa, waduh bahaya juga, ya enggak? Beda penanganan orang sono sama orang sini beda. Tugas kita fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, banyakin zikir ketika pandemi seperti ini. Zikir itu macam-macam. Ada namanya zikir hisnul hasin, sebagai benteng. Jadi kita jangan cuma ikhtiar sekedar pakai masker, cuci tangan segala macam. Dijagain lagi dengan yang namanya apa? Zikir. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi, ya. Ayat kursi segala macam tuh, ya. Zikir-zikir yang untuk menjaga diri kita itu banyak tuh. Nah, itu kalau kita baca, jangankan musuh yang virus yang nggak kelihatan, musuh yang kelihatan juga apa? Bakalan kocar-kacir lari. Kan ada zikir apa itu? Wirid sakron, ya enggak? Hizib tuh. Itu luar biasa manfaatnya kalau kita mengamalkannya tuh. Yang kedua, banyakin ya baca Quran sebagai syifa, ya, penyembuh. Banyakin baca sholawat tuh. Ini, ya. Jadi saya meyakin aja, Pak, kalau emang penularan virus itu sangat luar biasa cepat dan bahaya, maka majlis taklim lah tempat yang paling banyak orang terkena gituan tuh. Tapi alhamdulillah selama saya hadir yang namanya pengajian maulid,
haul, tahlilan di mana-mana. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kena 1 2 3 mungkin gitu. Tapi sisanya apa? Dijaga. Padahal di dalam majelis kan kita tahu orang pada salaman, ya enggak? Orang pada minum kopi, gelasnya dibawa sama orang, boro-boro ada jarak, kagak ada jarak gitu. Ya. Ternyata itu ketika kita zikir, ya, segala macam itu menjaga diri kita. Yang kedua, wakum minas sajidin. Jadilah engkau wahai Muhammad seberat apapun musibahmu, jadilah orang sajid, orang yang selalu sujud. Apa arti sujud di sini? Orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Jadi salah kalau kita takut ke masjid, kalau kita nggak mau ke masjid karena virus, itu salah apa kagak? Salah. Dan jangan kita ngomporin orang untuk nggak ke masjid. Di kampung saya ada tuh, saya nggak nyebut namanya, emang jarang ke masjid. Lagi pandemi gini dia makin seneng nakut-nakutin orang supaya nggak ke masjid. Wah, ini wa man azlamu mimma mana masajidallah. Orang yang paling zolim nih. Dia mencegah orang ke masjid untuk berzikir. Nauzubillah min dzalik. Wa abud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Yang ketiga, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu yakin kematian. Misalnya kita dirawat, masuk ICU, meninggal, misalnya begitu. Jangan sesekali kita meninggalkan ibadah. Ataun syahadah likulli muslim. Wabah penyakit itu sebagai syahid bagi setiap orang muslim. Tapi dilihat dulu muslim yang mana, dia sholat apa kagak. Kalau dia sholat, syahid akhirat dia. Orang yang meninggal hitungannya syahid, yaitu syahid yang terkena penyakit seperti kelaparan, ya, seperti dia tenggelam dan kecelakaan dan lain sebagainya. Ini cara yang pertama kita menghadapi yang namanya musibah ini itu. Jadi jangan kita takut ke masjid, jangan kita takut hadir pengajian, jangan kita jauhi tempat-tempat ibadah, jangan kita jauhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik orang sekarang itu, takutnya melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di tengah musibah gini orang yang menghadapinya dengan cara yang salah, cara yang jauh dari rahmat. Jadi orang itu ada dua dalam dia menghadapi masalah. Yang pertama cara yang tadi itu, dia tasbih, dia sholat, dia beribadah. Cara yang kedua apa? Pakai minuman keras, pakai ganja, narkoba, obat-obatan, dengan dalih menghilangkan depresi, stres, pusing karena COVID. Bisa dibenarkan apa kagak? Nggak bisa. Dalam agama itu jelas, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang banyaknya haram, faqaliluhu haram, sedikitnya juga haram. Kalau khamr segelas memabukkan 1 sendok, apakah dia halal? Nggak bisa. Karena kaidahnya semua yang banyaknya memabukkan, yang sedikitnya juga memabukkan. Ada artis ditangkap gara-gara pakai narkoba. Katanya dengan dia pakai itu hatinya dia tenang, stresnya hilang, makin kreatif, bisa bikin lagu. Apakah itu benar? Enggak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya Islam ngajarin ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Kalau lagi pusing, ambil wudu, salat 2 rakaat, kita zikir, hilang tuh. Tapi kalau kita pusing, main perempuan, minum minuman, makan yang enak, apalagi pakai obat-obatan, bukan ngilangin pusing, malah nambah pusing itu, ya enggak? Orang mabuk kan pusing, ya enggak? Jalan aja enggak tegak. Nah, nauzubillah min dzalik.
atau dia mencuri hak orang lain, menipu orang lain tuh. Makanya jangan heran Pak, lagi orang susah begini ada yang sempat-sempatnya korupsi, ada yang sempat-sempatnya memanfaatkan wabah ini sebagai ajang menghasilkan uang, iya enggak? Stik antigen bekas dipakai lagi dan hasilnya dibuat negatif, dan itu udah ribuan orang kan. Bayangin, mungkin setan aja bingung, ini orang kok bisa ya, mungkin setan aja nggak berani kayak begitu tuh. Nah ini yang disebut dengan orang-orang yang menghadapi musibah dengan dengan cara yang salah. Nauzubillah min dzalik. Nah, nauzubillah tuh orang-orang kayak gitu diapain? Diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ngaji? Sampai Isya ya? Sampai Isya ya? Ya. Nauzubillah itu orang dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih nikmat tapi duit makin banyak tuh. Dia enggak sholat tapi gajinya berlipat-lipat. Ada enggak gitu? Dia enggak sembahyang ya, tapi ujiannya selalu cemerlang. Dia enggak puasa tapi rumahnya 1 apa 2 gitu. Dia enggak zakat, dia enggak nutup aurat, tapi bisnisnya meningkat. Dia durhaka, kurang ajar sama orang tua, tapi duitnya bermiliar-miliar. Jangan kita ketepu sama orang kayak gitu tuh ya. Kita punya tetangga, dia enggak sholat tapi duitnya makin banyak, segar bugar dia. Wah, duitnya, pangkatnya makin banyak. Jangan ketepu kita sama orang kayak gitu. Dia lagi dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumlil dzalim. Allah itu mengulur-ngulur waktu buat orang yang berbuat zalim. Kita kalau mancing, Pak, ada yang pernah mancing di sini? Kapan kita ngegentak tuh pancingan? Apakah ketika cubang ditowel sama ikan? Apakah ketika udah dielak-elakin dulu tuh udah masuk tuh? Kapan? Ketika ikan itu sudah makan banyak dari pakan pancing. Begitupun cara Allah Subhanahu wa taala membikin tipuan kepada orang zalim. Makanya kita Pak kalau ngeliat berita yang korupsi ya, yang nyuap, penjaranya timbang 2 tahun, nggak usah pusing, udah biarin itu, nanti ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kayak pancingan tadi, biarin tuh ikan makan yang banyak dulu. Kalau dia udah kenyang, gua gentak, kena gak tuh kira-kira tuh ikannya tuh? Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya udah menghadapi pandemi kayak gini nih, banyak pertanyaan. Ya. Yang namanya ikhtiar perlu, tapi yang paling wajib adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti ginian nih pasti berlalu, karena dulu yang namanya taun ini kan setiap masanya ada. Ya, jadi ada beberapa cara kita menghadapi musibah. Ada 2 cara. Yang pertama cara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cara yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Tinggal pilih yang mana, kita mau diberikan rahmat atau dijauhi oleh rahmat tuh. Ya. Makanya udah jangan macem-macem ya. Lagi pandemi gini mendingan kita banyak beribadah. Kalau makin banyak maksiat, kita takutnya ini musibah kagak hilang-hilang, malah makin nambah. Memang di kita mah biasa aja Pak, tapi kalau di Jakarta itu orang maskeran udah pada double ya. Di kita kan ada yang nggak pakai masker, di Jakarta itu orang pada double semua. Pakai apanya? Pakai maskernya, karena katanya lebih cepat menular varian yang terbaru tuh. Dah serem lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, kita minta kepadamu
agar kita semua terhindar dari berbagai macam musibah, wabah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Dan mungkin 2 menit lagi azan, ada pertanyaan dari jamaah sekalian mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya jadikan PR. Ya. Ada pertanyaan sebelum doa? Malu oleh. Enggak ada. Dah ya. Kita tutup dengan membaca doa. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi, keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin semuanya dari berbagai macam musibah, wabah, penyakit. Diangkat ini wabah dengan segera agar kita semua bisa beribadah, bisa pergi haji, bisa pergi umrah dengan seperti biasa. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan panjang umur dalam beribadah, sehat